Eh, saya melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Jadi ketika minggu lalu saya sudah membahas mengenai contoh kasus-kasus yang dapat dimodelkan secara linear programming beserta bagaimana cara menggambarkan daerah visible dari kasus tersebut. Maka pada minggu ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut secara grafis. Jadi untuk menentukan solusi dari suatu pemrograman linear masih yang dua variabel secara grafis itu sebetulnya langkah pertama sudah saya jelaskan minggu lalu, yaitu menggambarkan daerah visible. Sudah saya jelaskan minggu lalu, nanti akan saya ulas jelas. Kemudian langkah kedua menggambarkan garis isoprofil. Jadi kalau langkah satu itu menggambarkan semua kendala, langkah kedua kita mencoba menggambarkan fungsi objektifnya. Nanti setelah sudah kita gambarkan, kita mencoba menggerakkan garis tersebut di dalam daerah visible supaya kita tahu ya nilai-nilai mana di dalam daerah tersebut yang menaikkan atau menurunkan Z. Nantinya solusi dari permasalahan tersebut adalah titik terakhir di dalam daerah visible yang terkena garis isoprofit atau isocos. Di sini ada dua, isoprofit itu yang berhubungan dengan kasus maximize, isocos yang berhubungan dengan kasus minimize. Nah, di sini saya bisa kembali ke contoh kita yang minggu lalu ya. Jadi kasus Gyapetos wood carving yang memutuskan berapa banyak soldier dan train yang harus diproduksi. Jadi boneka soldier kita nyatakan sebagai soldier kita nyatakan sebagai X1, banyaknya train kita nyatakan sebagai X2, maka permasalahannya seperti ini. Jadi Z di sini adalah profit, ingat ya minggu lalu keuntungan yang berbunyi 3X1 plus 2X2, sedangkan yang di bawah ini ada 1, 2, 3 adalah kendala yang berhubungan dengan yang pertama ini carpentry-nya ya, jam pengolahan secara perkayuan. Yang kedua adalah jam untuk finishing. Yang ketiga adalah demand atau permintaan dari salah satu produk soldier. Kemudian yang terakhir di sini adalah batasan tanda yang berhubungan dengan sifat solusi yang harus non negatif. Jadi solusinya tidak boleh negatif. Minggu lalu sudah kita coba gambarkan ya. Jadi seluruh kendala yang ada 3 tadi, misalkan kendala yang pertama, X1 plus X2 kurang dari 80. Minggu lalu juga sudah saya tunjukkan ya, itu adalah garis CD, jadi C, D ya, yang bisa kita cari titik C dengan cara mengenolkan X2, solusinya ketemu 80. Titik D ya, ditemukan dengan cara mengenolkan X1 ketemu X2 80. Ya, jadi di sini biasa saja mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Cara yang sama untuk kendala yang kedua diperoleh garis A 50,0, B 0,100. Yang kendala yang ketiga hanya untuk X1, jadi seperti ini. X1 kurang dari 40 ya. Jadi untuk yang kendala yang berhubungan dengan garis CD ini tadi kita arsir yang bawah karena kurang dari, bisa diperiksa dari titik-titik di bawahnya dan titik di atasnya apakah memang betul kurang dari 80. Garis yang kedua yang garis A, B juga saya arsir bawahnya karena daerah di bawah-bawah garis ini adalah daerah di mana titik yang kita ambil jika diinputkan ke sini hasilnya kurang dari 100, X1 kurang dari 40 ada di kirinya garis ini. Sehingga jika kita lengkapi dengan batasan tanda yang X1 lebih besar 0 di kanan, X2 lebih besar 0 di atas, akhirnya diperoleh daerah di kuadran 1 ini saja yang dinyatakan sebagai daerah H, E, F, G,
G, dan D terakhir ujung-ujungnya. Ini daerah visible. Ya. Kemudian langkah 2, tadi saya bunyikan, menggambarkan garis isoprofit. Di garis isoprofit ini tadi, sudah saya sempat singgung, adalah yang berhubungan dengan Z yang mau kita maksimumkan. Karena Z tadi adalah profit, maka di sini disebut isoprofit. Karena nantinya kita akan menggambarkan garis Z pada beberapa nilai. Jadi ya, fungsi objektifnya 3x1 plus 2x2. Kita tidak akan bisa gambarkan kalau kita tidak menentukan berapa nilai Z yang mau kita pakai untuk menggambarkan ini. Jadi saya menggambarkan beberapa nilai Z, makanya nanti jadi isoprofit karena ada beberapa garis. Ya, kalau cuma satu ya nggak seperti itu nanti jadinya. Jadi yang pertama, untuk misalkan kita buat nilai Z-nya 60. Menggambarkan garisnya ya harus sesuai dengan nilai Z sama dengan 60 di sini. Jadi kamu bisa mendapatkannya dari menyamakan 3x1 dan 2x2 sama dengan 60. Seperti biasa, ketika mau mencari nilai x1, x2-nya kita nolkan. Jadi ketika x2 sama dengan 0, ketika x2 sama dengan 0, maka solusinya 3x1 sama dengan 60, ketemu x1 sama dengan 20. Jadi di sini x1 sama dengan 20. Sebaliknya ketika kita mengenolkan yang x1, maka saya mendapatkan 2x2 sama dengan 60, ketemu x2 sama dengan 30. Itu yang saya pakai untuk menggambarkan garis Z sama dengan 60 di sini. 20,0 sampai di atas di sini 0,30. Ya. ISO. Jadi selain yang 60 ada garis yang lain. Profit yang lain. Ya. Di sini saya misalkan yang 180. Ya, saya misalkan Z sama dengan 180 dengan cara yang sama. Di 3x1 plus 2x2, kalau tadi disama dengan 60, sekarang disama dengan 180, kita ulang lagi langkah yang seperti tadi. Jadi buat saja ketika x2-nya sama dengan 0, maka saya mendapatkan 3x1 sama dengan 180. Jadi x1-nya 180 bagi 3 ketemu 60. Kita akan dapat titik 60,0 di sini. Yang kedua, jika x1-nya yang sama dengan 0, maka kita akan ketemukan 2x2 sama dengan 180. Berarti di sini pada x2 sama dengan 90. Oke. Jadi digambarkan garis 60,0 sampai 0,90. Dan seterusnya. Oke, ketika kamu sudah menemukan satu garis isoprofit pada nilai Z tertentu, ya, misalkan ini tadi pada Z sama dengan 60, langkah selanjutnya dalam menentukan titik optimal adalah menggerakkan garis tadi ke arah atas jika tujuannya max, ke arah bawah jika tujuannya minimize, ke arah 0 jika tujuannya minimize, menjauhi 0 jika tujuannya maximize. Sampai terkena keluar dari daerah visible. Titik yang terkena paling akhir dari garis isoprofit dalam daerah visible adalah titik yang kita anggap sebagai solusi. Jadi misalkan ini saya gerakkan ke atas karena menjauhi 0 ya untuk kasus max. Di sini lanjut naik lagi selama itu sejajar, maka titik yang terkena pertama kali dari garis visible, titik pojok dari garis visible yang terkena pertama kali adalah titik E. Kemudian lanjut lagi, titik berikutnya titik F sepertinya dan D. Dan terakhir di sini adalah titik G yang terkena paling akhir dari garis isoprofit. Selanjutnya sudah keluar dari daerah visible. Jadi di sini saya sebutkan bahwa titik G adalah titik terakhir yang terkena garis isoprofit. Saya menyatakan di sini G sama dengan 20,60. Asalnya dari mana? Nanti saya jelaskan. Kalian pasti sudah tahu karena titik G di sini adalah titik potong dari dua garis AB, garis AB,
garis AB yang ke atas, garis A, B, dan garis C, D. Kalau kita tahu solusinya 20,60, maka profitnya ini tinggal kita hitung dengan cara substitusi nilai 20 untuk X1, nilai 60 untuk X2 pada fungsi objektif. Hasilnya sama dengan 180. Saya ingatkan kembali, untuk menentukan titik potong dua garis, itu adalah dengan cara mencari solusi dari persamaan yang terlibat di dalamnya. Jadi di gambar itu tadi kalian sudah tahu, ada titik potong G itu merupakan titik potong dari garis AB, yang bunyi persamaannya adalah yang ini, X1 plus X2 sama dengan 80. Sedangkan garis yang kedua CD yang 2 X1 plus X2 sama dengan 100, atau sebaliknya ya, saya lupa tadi. Pokoknya ada dua garis di situ, masing-masing direpresentasikan oleh persamaan ini. Dengan cara substitusi atau eliminasi. Jadi kalau kamu mau mengeliminasi ya di sini tinggal kamu kurangi ya, X2-nya habis. Ini jadi min X1, di sini min 20. Positifkan X1-nya 20, inputkan lagi ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan X2. Jadi karena X1-nya sudah 20, maka kita akan dapatkan X2 sama dengan X1-nya 20, maka X2-nya kita dapatkan sama dengan 80 minus 20 sama dengan 60. Seperti titik G yang tadi saya sebutkan, berbunyi 20,60. Gitu ya. Jadi nanti ya, jika kamu menemukan persamaan atau pemrograman linear walaupun masih dua variabel tapi mempunyai banyak kendala, langkah isoprofit yang digerakkan ke atas atau ke bawah sesuai tujuan itu adalah langkah yang paling efektif untuk menentukan titiknya, daripada kamu mencari semua titik, karena nanti bisa jadi ya, ketika kamu berhadapan dengan kendala yang lebih dari 3 itu ya, titik potongnya itu bisa macam-macam dari banyak garis gitu. Jadi daripada kamu kesulitan menentukan satu persatu, jadi jangan ditentukan dulu sebelum kita tahu mana titik yang terkena paling akhir. Jadi titik yang terkena garis isoprofit paling akhir itulah yang kita jadikan solusi optimal. Kenapa? Titik-titik pojoknya atau titik-titik potongnya yang dijadikan sasaran di sini. Ya, nanti ada teori di belakangnya. Yang penting untuk kasus Gepetto wood carving, saya sudah jelaskan ke kalian. Isoprofit digerakkan ke atas, menjauh dari 0. Ya, titik yang terkena terakhir adalah titik G. Padahal ada titik-titik yang lain kan sebenarnya tadi. Yang terkena paling akhir adalah titik yang menjadi solusi dengan Z paling besar. Titik itu apa? Baru kita telusuri. Ternyata titik tadi adalah perpotongan dari dua garis ini, sehingga bisa kita cari nilainya. 20,60 kalau saya kembalikan ke kasus itu tadi, 20 soldier, 60 mainan kereta api. Solusinya di situ. Jadi supaya keuntungannya maksimum, produksilah boneka soldier 20 buah, produksilah boneka mainan kereta api 60 buah. Teori yang tadi saya pakai di solusi untuk wood carving, Gepetto wood carving di sini adalah berdasarkan konsep himpunan konveks ya. Jadi daerah visible yang saya gambarkan tadi itu sebenarnya adalah daerah konveks, himpunan konveks. Kenapa? Teorinya himpunan konveks di sini. Jadi jika saya punya himpunan, yang kebetulan di sini saya cocokkan ada 5 ya, ada 5 himpunan di sini A, B, C, D, dan E. Nah, intinya saya bisa tunjukkan ke kalian, himpunan konveks di contoh saya ini hanya A dan B. Sedangkan C dan D bukan. Kenapa? Karena saya bisa menemukan dua titik di gambar C ini, ada dua titik, titik AB. A itu di dalam himpunan, B juga di dalam himpunan. Tapi kalau saya tarik garis dari keduanya, garisnya itu di luar himpunan konveks. Di luar himpunan. Sedangkan A dan B yang di himpunan D di sini
A di dalam, B di dalam, tapi ketika saya tarik garis ini ada sebagian di sini yang berada di luar himpunan. Lain halnya dengan A dan B. Ya, di sini dimanapun titiknya kalau saya tarik garis, ya pasti masih selalu berada di dalam. Ya, jadi ini adalah himpunan konveks yang sesuai teori jika akan dibentuk garis dari dua titik dimanapun letaknya titik tadi, pokoknya titiknya tadi di dalam S, maka garis yang terhubung dari keduanya adalah tetap berada di dalam himpunan, maka himpunan yang kita punya adalah himpunan konveks. Ya, jadi A dan B adalah himpunan konveks, daerah visible yang kita gambar tadi yang bentuknya seperti ini tadi, ya, kalau nggak salah begini ya tadi ya. Nah, ini tadi bentuknya yang ini. Ini adalah himpunan konveks. Kamu coba gambar dua titik ya, jadi dari dimanapun posisinya, garis yang menghubungkan dua titik itu tadi pasti di dalam himpunan S. Nah, teori berikutnya, jika kamu punya himpunan konveks, ya, maka pernyataan ini secara umum bisa saya interpretasikan biar kamu lebih mudah, ya. Pasti himpunan tadi mempunyai titik-titik pojok karena dia akhir dari garis-garis yang kita coba buat tadi. Jadi kalau misalkan menghubungkan titik terus akhirnya mentok di satu titik tertentu nggak bisa kemana-mana lagi. Titik inilah titik ekstrim. Bukan. Karena di sini benar dia ada di pinggir ya, tapi masih bisa ke arah B, masih bisa ke arah A. Tapi kalau sudah nyampe di A, berhenti dia, nggak bisa kemana-mana. Ya, terus ditaruh ke sana kan jadi keluarnya. Ya ujung-ujungnya ke arah C gitu kan, tapi dia berada di pojok. Ya di sini adalah identitas dari himpunan konveks bahwa himpunan konveks mempunyai titik-titik ekstrim. Jadi saya mengeksklud A di sini, kan ini juga konveks sebenarnya, tapi konveksnya yang kurang ini ya, kurang tepat di kasus kita karena di kasus kita nanti konveksnya itu lebih berhubungan dengan daerah-daerah yang terbentuk dari perpotongan-perpotongan garis. Jadi garis segi-segi tidak beraturan gitu ya. Pasti memiliki titik ekstrim, titik pojok, perpotongan dua garis. Jadi intinya begitu. Ada beberapa garis berpotongan untuk menghasilkan satu titik pojok. Jadi kalau punya himpunan konveks pasti ada titik-titik pojoknya, kita sebut sebagai titik ekstrim. Dan solusi optimal dari suatu permasalahan LP yang daerah visibelnya berupa daerah konveks, berupa himpunan konveks, pasti terletak di salah satu titik ekstrimnya. Jadi mencari solusinya tidak perlu semuanya. Jadi kalau tadi kamu punya daerah yang cukup bersegi banyak itu tadi, ya misalkan di sini daerahnya. Jadi seharusnya semua titik ini kan dilihat, di dalam sini semua dicari, tidak perlu. Cukup kita amati dari satu titik pojok yang di sini, titik pojok yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. 4 titik pojok itu saja yang kita lihat. Nah, dengan konsep apa tadi? Isoprofit ya, garis isoprofit, menggerakkan garis isoprofit, bahkan kita sudah sangat terbantu. Tidak perlu dihitung semua titik pojok. Tinggal gerakkan dulu garis isoprofitnya, titik pojok mana yang terkena paling akhir, baru itu yang kita telusuri, seperti apa titiknya. Jadi kamu cukup gambar, nggak perlu tahu masing-masing titik pojoknya, gerakkan dulu garis isoprofit, yang terkena terakhir, baru dicari. Ini titiknya berbunyi apa? Perpotongan dengan sumbu X kah? Perpotongan dengan sumbu Y kah? Perpotongan antara dua garis kah? Baru kita tentukan. Ya. Nah, di Gyapeto wood carving tadi, sebenarnya kalau mau dilihat titik ekstrimnya ada 5. Jadi kita punya titik H, E, F, G, dan D. Ada 5 sebenarnya. Tapi setelah kamu gerakkan garis ISO tadi, ya, yang paling akhir kena G, sehingga kita putuskan G yang mempunyai Z terbesar atau solusi optimal. Kalau mau sih sebenarnya bisa aja masukkan 0,0 ke Z nilainya berapa. Masukkan 40,0 ke Z nilainya berapa.
F berapa, G berapa, D berapa, dimasukkan semua ke nilai fungsi objektif. Tapi itu buang-buang waktu saja menurut saya, karena dengan pergerakan garis ISO sebenarnya sudah ketahuan bahwa semua titik yang lain nilai Z-nya pasti lebih kecil dari 180. Misalkan saja yang E ini 40,0. Kalau saya inputkan ke dalam fungsi objektif, nilainya 3 kali X1, X1-nya 40, plus 2 kali X2, X2-nya 0. Hasilnya cuma 120, nilai yang jauh lebih kecil dari 180 ketika saya menggunakan G sebagai solusi. Ya, terbukti di masalah Geopeto wood carving, isoprofit sudah menunjukkan bahwa G itu yang kena paling akhir, ya G itulah Z yang paling, G adalah titik yang menghasilkan Z paling besar. Ini solusinya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini cerita 20 soldier dan 60 train tadi berlaku di sini. Tolong saya ingatkan sekali lagi, setelah mengerjakan, menghitung, kata-kata ini harus selalu ada di suatu hasil kerja kalian. Jadi ini kan kasus terapan, sehingga hasilnya jangan hanya angka, tapi juga diceritakan. Cerita, apa sih arti angka itu tadi? Interpretasinya apa? Di 20 soldier, 60 train untuk mendapatkan profit paling tinggi sebesar $180, itu adalah jawaban yang dicari. Jadi tidak hanya berhenti di ketemu jawabannya di G 20,60, Z-nya 180, terus kembalikan ke permasalahannya. Oke? Nah, kalau tadi masalah max, sekarang saya masuk ke contoh minimize ya. Di sini contoh minimize saya gunakan contoh yang agak lain. Jadi nanti biaya ini yang dipakai. Jadi di sini ada cerita dua produk ya yang mau diiklankan. Jadi mau perusahaan otomobil memproduksi dua produk, dua tipe kendaraan mau diiklankan, tapi iklannya di sini punya target pemirsa. Jadi wanita berpendapatan tinggi dan laki-laki berpendapatan tinggi. Terus dia punya budget untuk mengiklankan produk tersebut dengan cara membeli slot iklan dalam satuan menit ya di acara komedi dan di acara pertandingan sepak bola. Alasannya apa? Kalau acara komedi kan kita tahu dia lebih banyak ditonton oleh wanita barangkali. Kalau acara sepak bola lebih banyak oleh laki-laki mungkin ya. Jadi di situ dia sudah berusaha memperbanyak jaringan atau memperbanyak pangsa dengan cara beberapa acara, menayangkan di beberapa acara. Jadi dia mau putuskan nih, berapa menit menayangkan di acara tersebut. Masing-masing diputuskan di acara komedi berapa, di acara sepak bola berapa menitan. Tujuannya adalah target jumlah penonton dari HIW dan HIM ini terpenuhi. Wanita dan pria yang berpendapatan tinggi ini terpenuhi dengan biaya semurah mungkin. Ini bisa kita ganti, ya, bisa kita nyatakan dalam variabel keputusan. Jadi mau diputuskan apa di sini? Slot iklan. Ada dua iklan yang tadi, ya. Iklan di dua acara, ada dua tipe acara yang mau dipakai untuk menayangkan iklannya. Jadi di sini saya bisa nyatakan bahwa X1 itu adalah banyaknya slot 1 menitan iklan pada acara komedi, X2 banyaknya slot 1 menitan iklan pada acara sepak bola. Kemudian, tanpa ada informasi ini kita masih belum bisa memformulasikan. Kita tadi dari cerita yang pertama tadi hanya bisa menyatakan, oh ini X1-nya, ini X2-nya. Kita perlu informasi tambahan mengenai biaya mungkin, mengenai target mungkin ya. Jadi di sini yang saya tampilkan di tabel ini masih yang atas adalah target. Jadi dia menargetkan kalau misalkan di dalam 1 menit slot iklan acara komedi itu pasti ditonton oleh 7 juta HIW wanita berpendapatan tinggi. Kalau di sepak bola lebih sedikit, 2 juta, targetnya 28.
Untuk lelaki pria juga begitu. Kalau di komedi justru kebalikan ya, lebih sedikit di acara komedi daripada di acara sepak bola. Targetnya 24. Biaya ya, di sini masuk akal, biasanya memang acara sepak bola lebih banyak ini ya, lebih bergengsi sehingga biaya iklannya jauh lebih mahal. Nah, dengan konsep tadi, per menit itu dinyatakan banyaknya menit itu dinyatakan sebagai X1. Dan ketika banyaknya di sepak bola dinyatakan sebagai X2. X1 banyaknya menit di komedi, X2 banyaknya menit di sepak bola. Jadi kalau misalkan saya menayangkan 1 menit, ditonton 7 juta, 2 menit bisa jadi ditonton 2 kali 7, 3 menit 3 kali 7. Ya, kalau tadi banyaknya menit kita nyatakan sebagai X1, bisa kita nyatakan ini sebagai 7X1. Dengan cerita yang sama ini juga gitu. Ya, 1 menit ditonton 2 juta. 2 menit ditonton 2 kali 2 juta. Padahal banyaknya menit tadi di cerita kita ini untuk sepak bola adalah X2. Ya, setiap menit, banyaknya menit ditonton oleh 2 pemirsa. Jadi 2-nya saya kalikan di sini. Sedangkan target di sini adalah target paling sedikit kan ya tadi ceritanya. Dengan konsep aditif, kalau ini ditambah, ya harapannya nanti sekian banyak pemirsa HIW di acara komedi, dengan sekian banyaknya pemirsa HIW di sepak bola, harus lebih dari 28. Sama dengan yang HIM, pangsa pria berpendapatan tinggi, logikanya sama, tinggal kita ikuti saja tadi 2X1, X1 banyaknya, 2 itu banyaknya slot iklan itu X1, 2 ini pengalinya karena di sini sudah dilakukan mungkin sudah dilakukan survei setiap menit ditonton 2 juta. X2 banyaknya menit, setiap menit ditonton 12. Jadi di sini 12 plus dengan cerita yang sama. Lebih besar sama dengan 24 sebagai target. Sedangkan biaya di sini, nah setiap menit di acara komedi muncul biaya 50. Padahal menitnya tadi hitungannya X1. Per menit biayanya 50. Di sini setiap menit, menitnya dinyatakan dengan X2, biayanya 100. Semuanya ditambah. Oke, jadi cerita tadi bisa saya rincikan sekali lagi. Untuk fungsi objektif adalah mendapatkan solusi supaya biaya serendah mungkin. Jadi dari cerita ini tadi 50 X1 50X1 plus 100 X2 sebagai fungsi biaya. Sedangkan kendala target yang ingin dicapai ada 2 target tadi, pemirsa perempuan, pemirsa laki-laki dengan segmen masing-masing ya, dengan dikalikan dengan menit mau ditayangkannya berapa di masing-masing acara. Jadi yang pertama menjadi 7X1 plus 2X2, target lebih paling sedikit 28. Yang kedua 2X1 plus 12X2, paling sedikit 24. Ya, seperti ini. Kemudian, batasan tanda. Kenapa ini dipakai? Karena itu tadi ceritanya kan banyaknya menit. Tidak boleh ada yang negatif. Jadi kalau mau dilengkapi, masalahnya menjadi seperti ini. Minimize dengan tanda kendala semuanya lebih besar sama dengan. Bagaimana solusi grafisnya? Sama seperti kemarin. Nah, atau yang tadi ya di awal, kita harus membuat garis yang akhirnya nanti membentuk daerah visible sesuai kendalanya. Di kendala yang tadi ada 2, 7X1 plus 2X2 lebih besar sama dengan 28. Untuk membuat garisnya, kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X1 dan titik potong terhadap sumbu X2. Caranya seperti tadi, 0,0 kan? Jadi mencari titik potong terhadap sumbu X1, nolkan X2, ini dinolkan. Ketemu kan 7X1 sama dengan 28, hasilnya berapa? 4.
Maka saya punya titik potong, katakan ini 2, ini 4. Saya sumbu X1-nya 4,0. Lalu, jika ingin mencari solusi bagi titik potong sumbu X2, saya harus mengonolkan yang ini. Jadi saya cari 2X2 sama dengan 28. X2 ketemu sama dengan 28 bagi 2 ya, 14. Katakan ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Di sini ketemu 14. Maka garis ini adalah garis yang menghubungkan kendala pertama. Garis yang menghubungkan kendala pertama. Terserah nanti mau dikasih nama apa. Misalkan saya kasih nama A, B. Terus tadi saya masih mencari garisnya. Padahal di sini yang dicari adalah yang lebih besar sama dengan. Nah, besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, saya punya patokan. Cari 0,0. Kalau kurang dari sama dengan, itu biasanya yang menuju 0,0. Melibatkan titik 0,0. Ya, kalau yang lebih besar dari 0, kendalanya berbentuk lebih besar sama dengan, solusinya itu daerah yang menjauh dari 0,0, yang tidak melibatkan 0,0. Di sini yang mana? Yang atas toh? Jadi di sini daerah yang kita butuhkan adalah daerah yang sesuai dengan kendala di atas garis AB. Lanjut, kendala yang kedua, 2x1 plus 12x2 lebih besar sama dengan 24 dengan logika yang sama. Di harapan saya kalian sudah bisa memahami. Saya buat titiknya itu yang pertama mengenolkan X2 sehingga ketemu titik yang pertama 24 dibagi 2. X1-nya 12. Ini tadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini ya. 12 di sini. Nih. Dan yang kedua adalah ketika, jadi di sini titiknya 12,0 dan titik ketika yang dinolkan itu yang X1. Jadi ketika X1-nya yang saya nolkan, X2-nya 24 bagi 12, justru cuma 2 ya, 0,2. Ada di sini. Tarik garis, lebih landai, ya. Terus sama seperti tadi, karena kita tujuannya mencari yang lebih besar sama dengan, cari daerah yang tidak melibatkan 0,0. Ya, jadi di atas. Jadi ini tadi namanya CD, titik CD, CD. Di atas yang tidak melibatkan 0,0. Sehingga daerah kita ini sebenarnya terbuka ke atas. Titik pojoknya ada ini C, titik ini dan B. Ya, selainnya terbuka. Jangan lupa gradien kuadran 1 ya, karena kita punya batasan tanda X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0. Daerah kuadran 1 yang menentukan bahwa solusinya tidak pernah negatif. Gambar lengkapnya seperti ini ya. Jadi titik C ini tadi dinamakan E, titik pojok yang ini dinamakan titik E dan titik B. Daerah visible sudah kita gambarkan, tinggal kita mencari dari daerah-daerah ini nanti mana yang menghasilkan Z dengan nilai paling kecil. Ingat, kita tidak perlu, ya kita tetap memakai konsep ISO, garis ISO yang digerakkan tadi. Cuman sekali lagi, solusinya pasti salah satu dari titik pojok atau titik ekstrim. Di sini saya sudah menemukan 3 titik ekstrim. Titik C saya tahu nilainya 12,0. Titik E saya belum tahu berapa. Titik B saya tahu 0,14. Kamu tidak perlu mencari solusi untuk E terlebih dahulu. Kamu pasti sudah tahu jawabannya. E ini adalah titik potong antara CB dan AB. CD dan AB. Jangan keburu nyari. Siapa tahu bukan itu jawabannya. Siapa tahu solusi optimalnya itu bisa jadi di C atau bisa jadi di B. Kan nggak perlu kerja yang tidak efisien gitu ya. Jadi sebelum saya tahu apakah E itu solusinya, saya nggak perlu tahu dulu nilai E-nya berapa. Jadi untuk menentukan titik yang meminimumkan Z, saya kerjakan dulu
ISO profitnya. Oh sorry, sekarang ISO cost ya, karena cost yang kita libatkan di sini. Jadi bukan lagi profit, tapi biaya. Jadi ISO cost untuk Z sama dengan 600. Ingat tadi ngerjakan ISO, garis ISO itu harus selalu bersesuaian dengan fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya di sini ada 50x1 plus 100x2. Kalau nggak ada nilai 600, kamu nggak bisa gambar, ya, karena sudah ada nilai 600, bisa kita gambarkan dengan konsep yang sama, mengenolkan x2 ketemu x1, titik potong dengan x1, mengenolkan x1 ketemu titik potong dengan x2. Hasilnya yang ini 12,0 dan 0,6 yang posisinya ada di titik 12,0C, kebetulan ya ini berimpit dengan C, dan titik 0,6 di sini. Ini adalah panduan untuk menentukan garis ditarik ke arah menjauh dari 0 atau mendekati 0 sesuai konsep yang tadi, max atau min. Tapi kalau misalkan kamu masih butuh satu garis lagi, silahkan digambar lagi garisnya. Contoh saya ini saya gambar sekali aja. Jadi yang saya lakukan sekarang sudah mulai mengerjakan karena saya sudah tahu posisi garisnya di mana, tinggal saya buat sejajar. Ya, cuman menariknya sekarang karena ini minimize. Jadi narik garisnya itu bukan menjauhi 0 tapi justru mendekati 0,0. Jadi tadi berawal dari garis yang terluar ini, garis yang paling luar. Ya, terus saya gerakkan mendekati 0, garis ini yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ya, dan kita tahu tadi dalam prosesnya garis terluar ke dalam. Ini yang terkena pertama mestinya yang B ya kalau kita gambarkan dari sini. Garis B yang terkena pertama. Berarti di sini Z-nya paling besar. Dan seterusnya ke bawah terbesar berikutnya yang 12,0. Sampai terakhir yang terkena terakhir adalah titik E. Titik E terkena terakhir, berarti ya sudah. Berarti dari 3 titik ekstrim ini, titik E itulah solusinya. Cuman masalahnya kan kamu belum tahu. E itu nilainya berapa, titik berapa, koma berapa, baru kita kerjakan. Dikerjakan sekarang. Titik E ini adalah perpotongan dari garis AB dan CD. Yang kamu ngerjakannya dengan konsep substitusi eliminasi, sehingga diperoleh hasil X1 3,6, X2 1,4. Saya nggak perlu jelaskan, kalian coba sendiri. Ya, dan solusinya dengan cerita itu tadi, ya, inputkan ke Z, ya, 3,6, ini X1, 50 kali 3,6, plus 100 kali X2, X2-nya 1,4, mendapatkan hasil 320. 320 inilah biaya yang paling murah. Jadi kembalikan ke cerita. Ceritanya tadi, memutuskan berapa menit tayang di acara komedi dan berapa menit tayang di acara sepak bola, jawabannya ketemu. 3,6 menit acara komedi, 1,4 menit acara sepak bola. Sebenarnya ini kurang satu statementnya, ya, yang menghasilkan biaya $320. Gitu. Biaya tersebut adalah biaya yang paling murah. Oke, materi untuk solusi grafis saya akhiri. Nanti materi selanjutnya mengenai kasus khusus LP bisa kamu ikuti di video selanjutnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.